Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan kebun sayur milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut terkuras untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja ia dan istrinya harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Ya seperti kemarin, hanya nasi dan sayur singkong," jawab istrinya. Mendengar itu Abu Nawas pun menghela nafas panjang. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa? Sedangkan uang kita kan tinggal sedikit," timpal sang istri. "Ya sudah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar, dan sesampainya di sana ia pun menghampiri toko penjual daging. "Berapa daging 1 kilo kawan?" tanya Abu Nawas. "1.000 dinar Abu Nawas," jawab penjual daging. "Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa Abu Nawas?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 50 dinar kawan," jawab Abu Nawas. "Begini saja Abu Nawas, kalau kamu mau 1 kilo, nanti saya kasih," balas penjual daging. "Tapi kan uangku cuma 50 dinar, ujar Abu Nawas. "Loh, kita kan ini kawan Abu Nawas, nanti kurangnya gampang, kapan-kapan aja," tutur penjual daging. "Waduh, terima kasih kawan. Saya janji, nanti kalau aku punya uang, aku akan membayar kekurangannya kawan," timpal Abu Nawas. Dengan perasaan bahagia, Abu Nawas pun pulang ke rumah membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo? Memang dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Aku tidak membelinya, penjual daging menghutangiku," jawab Abu Nawas. Dan beberapa hari kemudian Abu Nawas pun kembali pergi ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini pun berteriak, "Hei Abu Nawas, kapan kamu akan membayar hutangmu?" "Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rezekiku," jawab Abu Nawas santai. Dan hari berikutnya Abu Nawas pun kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya pun langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalaman dia dan kisah jenakanya. Dan ketika Abu Nawas sedang asyik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba si penjual daging lewat dari arah depan, dan dia pun melihat Abu Nawas. Lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin bicara." Abu Nawas pun segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan si penjual daging. Namun si penjual daging itu pun juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging itu mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas sambil mengancam akan membongkar hutangnya di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging untuk mengganggunya. Dan akhirnya Abu Nawas pun memutuskan berpamitan kepada kawan-kawannya untuk pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Dan mau tak mau Abu Nawas pun menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging itu selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku si penjual daging, Abu Nawas pun mulai membalasnya. Ia pun berkata, "Tidak ada upah daya dan kekuatan kecuali dengan Allah." Kawan-kawannya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu salah satu dari mereka pun bertanya, "Kenapa kamu Abu Nawas? Apa yang penjual daging itu inginkan darimu?" Abu Nawas pun lalu berkata kepada kawan-kawannya, "Nah, kalian akan mengetahuinya sekarang. Hei kamu penjual daging, aku hutang sama kamu 950 dinar kan?" tanya Abu Nawas. "Ya betul, 950 dinar, jawab penjual daging.
Kalau begitu, datanglah besok. Aku akan memberimu 900 dinar. Dan lusa kamu datang lagi. Aku akan memberimu 48 dinar. Setelah itu, berapa sisa utangku? Tanya Abu Nawas. Tinggal 2 dinar, jawab penjual daging. Nah, 2 dinar kan? Apa kamu tidak malu? Kamu memperlakukanku dengan jelek di depan kawan-kawanku hanya demi uang 2 dinar? Tanya Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Sementara si penjual daging langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Niatnya mau mempermalukan Abu Nawas, malah dirinya yang ditertawakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pejabat istana baru yang songong dan gila hormat. Di awal tugasnya ia berjanji akan mengubah nasib rakyatnya. Namun janji tersebut hanya tinggal janji dan sampai sekarang tidak pernah ditepati. Rakyat masih tetap sengsara, bahkan pajak justru semakin naik. Pada suatu hari, Tuan Hamid, orang terkaya di kampung, akan mengadakan sebuah acara pesta syukuran. Semua orang diundangnya, baik dari kalangan pejabat maupun rakyat jelata. Dan tak lupa, Tuan Hamid juga mengundang Abu Nawas. Tuan Abu, nanti malam datanglah ke acaraku. Dan aku juga minta tolong supaya Tuan Abu bersedia memimpin doa, kata Tuan Hamid. Baiklah Tuan Hamid, insya Allah nanti malam aku akan datang, balas Abu Nawas. Pejabat istana yang baru juga diundang oleh Tuan Hamid untuk menghadiri acara pesta syukuran di rumahnya. Dan singkat cerita, ketika malam tiba, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid dengan mengenakan pakaian seadanya. Karena datang lebih awal, ia dipersilakan duduk di kursi paling depan. Di kursi itu, Abu Nawas seakan-akan menjadi tamu yang terhormat. Tak berapa lama, para undangan lain mulai berdatangan dan menempati kursi-kursi yang telah disediakan. Kemudian para pejabat istana juga datang dan langsung menuju kursi paling depan. Namun ketika pejabat yang songong itu datang, ia tidak menemukan kursi depan untuk diduduki karena semuanya sudah terisi penuh. Hanya kursi di bagian belakang yang masih kosong dan itu diperuntukkan bagi warga biasa. Tiba-tiba matanya tertuju ke arah Abu Nawas yang mengenakan pakaian sederhana. Karena baru pertama kali bertemu, si pejabat itu tidak tahu siapa Abu Nawas dan penasaran mengapa dia duduk di tempat yang seharusnya menjadi tempatnya. "Kenapa dia duduk di tempatku?" tanya si pejabat kepada panitia acara. "Dia itu adalah Tuan Abu Nawas," jawab panitia. "Apakah dia pejabat istana?" tanya si pejabat lagi. "Bukan Tuan," jawab panitia. "Lalu apakah dia tokoh terhormat?" tanyanya kembali. "Itu juga bukan Tuan," jawab panitia. "Kalau begitu kenapa kalian biarkan dia duduk di kursi bagian depan? Seharusnya itu adalah tempatku. Kenapa aku yang lebih terhormat ini harus duduk di belakang? Sementara si Abu Nawas itu malah duduk di bagian depan," protes si pejabat. Suara si pejabat yang keras menarik perhatian orang-orang di sekitar. Abu Nawas yang menyadari dirinya dipermasalahkan membalas perkataan si pejabat. "Pertanyaanmu itu sebaiknya langsung ditanyakan kepadaku. Para panitia itu hanya menjalankan tugasnya. Jangan kau salahkan mereka." Si pejabat yang merasa dirinya lebih berhak duduk di kursi depan pun tidak terima. Ia segera berjalan ke arah Abu Nawas. Kamu yang bernama Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini. Karena kursi depan itu seharusnya diisi oleh para pejabat sepertiku," seru pejabat itu dengan songkaknya. Mendapat teguran tersebut, Abu Nawas tidak terima karena merasa direndahkan.
Ia pun akhirnya angkat bicara dan terjadilah perdebatan sengit antara keduanya. Hal ini cukup menghebohkan dan menjadi pusat perhatian para tamu undangan. Abu Nawas, kamu tak ubahnya seperti badut sulap yang seenaknya duduk di kursi depan tanpa ada rasa malu sedikit pun, ejek si pejabat dengan suara lantang. Memangnya kenapa kalau aku badut sulap? Wong nyatanya kita sama-sama manusia kok, balas Abu Nawas. Tidak bisa begitu. Aku ini adalah pejabat istana yang terhormat, bukan badut sulap yang sering jadi bahan tertawaan, ketus pejabat tersebut. Para tamu undangan yang hadir menjadi tegang menyaksikan keduanya berdebat. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu mengalahkan sang pejabat yang terkenal songong dan gila hormat itu. Pejabat gak tahu malu. Kalaupun aku adalah badut sulap, setidaknya ketika aku naik panggung, aku bisa bertindak sesuai janjiku. Ketika aku berjanji akan mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim. Sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, ujar Abu Nawas. Maksudnya gimana? Apa hubungannya? Tanya pejabat tersebut mulai emosi. Martabatmu itu loh lebih rendah dari seorang badut sulap. Lihatlah, ketika kamu akan naik panggung, kamu berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil masih saja sengsara, jelas Abu Nawas. Mendapat pukulan telak dari Abu Nawas, si pejabat hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Kepalanya tertunduk karena dipermalukan di hadapan orang banyak. Nah, sekarang aku mau tanya, mana yang lebih pantas duduk di kursi depan? Badut sulap atau badut istana? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu langsung mundur dan menempati kursi di belakang berjejeran dengan warga biasa. Atas kejadian tersebut, si pejabat menaruh dendam dan ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Awas kamu Abu Nawas, akan kupenjarakan kamu dengan tuduhan penghinaan terhadap pejabat istana, gumamnya dalam hati. Dan keesokan harinya, ia menemui beberapa menteri istana dan panglima prajurit kerajaan. Di hadapan mereka, si pejabat itu mengutarakan maksud dan tujuannya. Kamu sudah gila ya? Kami nggak mau melakukan itu, tolak mereka. Memangnya kenapa? Ada apa dengan si Abu Nawas itu? Dia itu kan hanya rakyat biasa. Kenapa kalian takut kepadanya? Ujar si pejabat. Denger ya pejabat baru, dia itu sahabat Baginda Raja. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, kita semua bisa celaka dan dipecat, kata salah satu menteri istana. Dari situlah akhirnya si pejabat mengetahui bahwa Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Ia pun mengurungkan niatnya untuk memenjarakan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Hal ini sudah diketahui oleh Baginda Raja, baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Namun, Baginda Raja belum puas jika dirinya tidak melihatnya secara langsung. Akhirnya pada suatu hari Baginda Raja memutuskan untuk menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Baginda Raja menyamar sebagai pengemis dengan mengenakan pakaian compang-camping, sehingga dirinya tidak dikenali oleh orang lain termasuk Abu Nawas. Tanpa ada pengawal yang mendampingi, Baginda Raja berjalan menuju tempat Abu Nawas. Ketika Baginda Raja menemukan Abu Nawas tengah duduk sendirian di pinggir jalan, ia pun segera menghampirinya. Wahai Tuan, apakah engkau tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya, tanya Baginda Raja yang menyamar sebagai pengemis. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat kaget dan bertanya, untuk apa kamu ingin bertemu dengannya? Aku ingin meminta sedekah kepadanya, Tuan, jawab Baginda Raja.
Abu Nawas hanya terdiam, mengamati dengan seksama sosok pengemis di hadapannya. Minta sedekah, tapi kok pilih-pilih orang? Apa maksudnya? Pikir Abu Nawas. Setelah beberapa lama, Abu Nawas pun mulai menyadari bahwa lelaki di depannya adalah rajanya sendiri. Menyadari penyamaran Baginda Raja, Abu Nawas pun memutuskan untuk mengerjainya. Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu kepadanya. Dia itu orang yang terhormat. Kamu nggak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya, ucap Abu Nawas. Oh ya? Bagaimana aku bisa menemukannya, Tuan? Tanya Baginda Raja. Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana dan sering dimintai pendapat oleh Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya, Tuan? Tanya Baginda Raja kembali. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Ketika kamu berdiri di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan meminta sedekah kepadanya, kata Abu Nawas. Loh, kenapa? Apakah dia pelit? Tanya Baginda Raja. Oh bukan pelit. Karena orang yang meminta lebih kaya darinya, jadi dia tidak akan memberimu sedekah, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, sia-sia dong aku mencari Abu Nawas, ujar Baginda Raja berpura-pura kecewa. Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya? Cobalah cari cara yang lebih bermartabat, Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas dengan senyum kecil di wajahnya, menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas selalu saja mengalahkan rencananya. Kisah selanjutnya. Konon di zaman Raja Harun ar-Rasyid, sebelum ada yang namanya toilet, mereka menggunakan sungai untuk buang hajat. Suatu ketika sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga Baginda Raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai itu mengalir dari utara ke arah selatan. Dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya Baginda Raja. Karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun kali ini peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara, agak jauh dari sang raja. Di saat Baginda Raja sedang asik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantatnya. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Spontan saja, hal itu membuat Baginda Raja naik pitam. Dan seketika itu juga, Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk menyusuri sungai di belahan utara dan mencari tahu siapa yang berani buang hajat. Dan benar saja, di sebelah utara, agak jauh dari posisi sang raja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya dan bersiul-siul. Saat itu juga, para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja untuk dihukum. Ketika di hadapan Raja, Abu Nawas protes kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Baginda Raja pun menjelaskan bahwa perbuatan Abu Nawas telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang raja. Kamu keterlaluan, Abu Nawas. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku. Kotoranmu mengenai badanku. Kamu harus menerima hukuman, Abu Nawas, bentak sang raja. Maaf, Paduka,
Tunggu sebentar, sela Abu Nawas. Tunggu apa? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu, Abu Nawas, sahut sang raja dengan geram. Tunggulah sebentar, Paduka yang mulia. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun ar-Rasyid pun sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Perbuatan seperti itu, kamu bilang untuk menghormatiku? Tanya raja keheranan. Begini, Paduka yang mulia. Selama ini kan jika Paduka mengadakan perjalanan, baik dengan rakyat ataupun bersama pengawal, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendahului jalannya Paduka. Begitu juga dengan hamba, Paduka yang mulia. Ketika saya ikut rombongan Paduka, posisi berjalan saya tidak berani mendahului Paduka. Itu semua saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada Paduka, kata Abu Nawas membela diri. Ya, itu bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya sang raja. Paduka, saya menghormati Paduka itu tidak setengah-setengah. Itu kenapa saya buang hajat memilih di sebelah utara Paduka. Karena saya khawatir, jika di sebelah selatannya Paduka, maka nanti kotoran saya tidak sopan, karena sudah berani berjalan mendahului kotorannya Paduka. Itu semua saya lakukan karena rasa hormat saya kepada Paduka yang mulia, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun malah tertawa terbahak-bahak. Ia tak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya yang masuk akal dan juga telah menghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja yang dikenal sangat taat beragama merasa gelisah. Beliau mendengar desas-desus bahwa sebagian rakyatnya mulai meragukan hukum peringatan Maulid Nabi. Mereka mengatakan bahwa perayaan tersebut adalah bid'ah, sesuatu yang dianggap tidak ada contohnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kegelisahan ini mengganggu pikiran Baginda Raja, dan beliau merasa perlu untuk menghentikan perdebatan tersebut serta menegaskan kembali pentingnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas, seseorang yang terkenal cerdas dan pandai dalam menyelesaikan persoalan. Panggil Abu Nawas ke sini, aku butuh pendapatnya, titah Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap dengan senyuman khasnya. Wahai Paduka yang mulia, hamba siap melayani Paduka, ujarnya dengan penuh hormat. Baginda Raja pun mulai berbicara. Abu Nawas, aku mendengar banyak orang mempertanyakan hukum memperingati Maulid Nabi. Mereka beranggapan bahwa itu adalah bid'ah. Aku ingin kamu menjelaskan kepada mereka mengapa Maulid Nabi ini sangat penting. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu bahwa ini adalah tugas yang sulit karena menyangkut masalah agama yang sensitif. Namun ia juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kecerdasannya. Wahai Paduka yang mulia, kata Abu Nawas, sebenarnya masalah ini sangat sederhana dan juga sudah menjadi perdebatan ulama-ulama terdahulu. Maulid Nabi itu memang seperti kita merayakan ulang tahun seorang sahabat. Apakah salah jika kita merayakan ulang tahun sahabat kita? Tentu tidak salah, Abu Nawas. Tapi mereka mengatakan merayakan ulang tahun itu adalah adatnya orang jahiliyah, orang-orang yang tidak iman, jawabnya. Nah, itulah Paduka yang menjadi pertimbangan saya. Saya tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu boleh, dan saya juga tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu bid'ah. Karena ulama-ulama yang memperdebatkan masalah itu, mereka mempunyai hujah dan alasannya masing-masing. Tentu mereka lebih alim dan lebih saleh daripada kita. Tak perlu kita mempertanyakan ataupun meragukan keilmuan mereka.
Dan kita Paduka, siapalah kita kalau dibanding dengan mereka para ulama itu? Akan lebih bijak jika kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan itu Paduka. Seandainya merayakan Maulid Nabi itu boleh, sah-sah saja, bahkan mendapatkan pahala, ya alhamdulillah bagi yang merayakannya. Tapi Paduka, seandainya ternyata merayakan Maulid Nabi itu tidak boleh, yang berarti itu adalah dosa, celakalah kita Paduka. Dan lebih celakanya lagi, itu akan kita ketahui ketika kita sudah meninggal nanti. Dan tak mungkin kita kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan kita Paduka. Jadi Paduka, sekali lagi, akan lebih bijak kalau kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan ini. Terang Abu Nawas. Baginda Raja terdiam sejenak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia mulai memahami maksud dari penjelasan tersebut. Namun Baginda Raja masih punya keraguan. Tapi Abu Nawas, bagaimana cara kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah? Rasa cinta kepada Rasulullah bisa kita luapkan dengan cara yang sudah jelas terang benderang Paduka. Seperti memperbanyak sholawat, meneladani semua sifat-sifatnya, dan tetap dalam keimanan walaupun seberat apapun cobaan yang kita hadapi. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja menjadi lega. Dengan senyuman puas, ia memerintahkan pelayannya agar memberikan pengumuman bahwa perayaan Maulid Nabi bisa dilaksanakan untuk mereka yang meyakini itu benar, dan agar saling menghormati antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Terima kasih Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kamu telah menyelamatkanku dari kebingungan. Dengan penuh hormat, Abu Nawas pun membalas, hamba hanya berusaha yang terbaik untuk Paduka dan umat. Begitulah, dengan kecerdikan dan kebijaksanaan, Abu Nawas sekali lagi berhasil memberikan pencerahan kepada Baginda Raja dan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat galak dan pemalas. Setiap kali disuruh bekerja, keledai itu selalu menolak. Jika dihukum, ia tak segan-segan menggigit atau menendang Abu Nawas dengan penuh amarah. Untuk apa aku memberimu makan kalau disuruh kerja saja kamu tak mau? Keluh Abu Nawas. Sementara itu sang istri yang sedari tadi memperhatikan merasa kasihan. Ia pun menyarankan, jual saja keledai itu. Mana mungkin laku? Semua orang sudah tahu kalau keledai itu galak dan pemalas, jawab Abu Nawas dengan putus asa. Ya, titipkan saja kepada juragan hewan, minta tolong agar dijualkan. Nanti kalau laku, berikan upah 20% untuknya, usul sang istri. Mendengar saran itu, Abu Nawas pun terkejut. Lah, kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Biasanya aku yang menemukan jalan keluarnya, gumamnya. Itu karena kamu selalu emosi saat menghadapi keledai tersebut. Orang kalau sedang emosi tidak akan bisa berpikir jernih, ujar sang istri menasehati. Iya, kamu benar istriku, balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui juragan hewan. Kawan, tolong jualkan keledaiku. Kalau laku di atas 50 dinar, aku beri upah 20% untukmu, pintanya. 50 dinar? Bukankah itu harga yang wajar Abu Nawas? Kenapa tidak kamu jual sendiri? Tanya juragan hewan. Kalau aku yang menjualnya, orang-orang tidak akan mau membeli. Mereka kan sudah tahu keledaiku galak dan pemalas, terang Abu Nawas. Baiklah, aku akan membantumu, balas juragan hewan. Juragan itu pun pergi ke pasar untuk menjual keledai milik Abu Nawas. Di hadapan orang-orang, ia selalu menyebutkan keunggulan keledai tersebut. Keledai ini tenaganya kuat dan banyak manfaatnya, teriaknya. Orang-orang pun tertarik dan mulai mengerumuni juragan hewan. Mereka bahkan berlomba-lomba menawar harga keledai tersebut. Penawaran pun mencapai 70 dinar. Abu Nawas yang memperhatikan dari jauh merasa senang karena keledainya bisa laku dengan harga yang tinggi. Namun tiba-tiba salah satu orang di kerumunan mengenali keledai itu. Loh, ini kan keledai Abu Nawas. Keledai ini terkenal galak dan pemalas, katanya. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang langsung membatalkan tawarannya dan mulai membubarkan diri.
Melihat situasi itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka. "Kalian salah, ini bukan keledai milikku. Aku kesini juga untuk ikut menawarnya," ucap Abu Nawas berpura-pura. Namun orang-orang tetap ragu. Mereka hanya berani menawar 20 dinar. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Nawas ikut menawar. "Aku tawar 50 dinar." Berharap ada yang berani menawar harga lebih tinggi. Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menaikkan tawarannya. Akhirnya juragan hewan memutuskan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Ia pun membawa pulang keledainya. Setibanya di rumah, Abu Nawas mengeluh kepada istrinya. "Hari ini adalah hari sialku. Menjual keledai saja aku gagal." Sang istri pun tersenyum simpul. "Suamiku, bukan hanya kamu saja yang mengalami kesialan, aku juga." "Kesialan apa yang menimpamu?" tanya Abu Nawas terkejut. "Tadi waktu aku ke pasar, aku kan membeli kurma 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si penjual sedang lengah menimbang kurma, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uangku. Ya, supaya bisa dapat kurma lebih banyak. Tapi setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau kantong uangku tertinggal di sana," cerita sang istri. "Memangnya harga kurma 1 kilo berapa?" tanya Abu Nawas. "Harganya 10 dinar suamiku," jawab sang istri. "Lalu berapa uang yang ada di kantong itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, semua uang kita ada di dalamnya, sekitar 100 dinar," jawab sang istri polos. Apes, seru Abu Nawas sambil menepuk jidatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pemuda yang mengadu kepada Abu Nawas. Ia merasa bahwa dirinya selalu sial dalam segala hal. Dan tujuannya mendatangi Abu Nawas adalah untuk meminta nasihat agar dirinya menjadi orang yang beruntung. Abu Nawas pun bertanya kepada si pemuda, "Kenapa kamu bisa berpikiran demikian?" "Begini Tuan Abu, setiap kali aku melakukan pekerjaan, aku selalu gagal dan selalu gagal," jawab si pemuda. "Memang apa saja yang sudah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Gini Tuan Abu, ketika aku bekerja di ladang, orang-orang selalu menertawakanku Tuan. Mereka mencemoohku dan menganggap aku ini bodoh. Dan ternyata omongan mereka itu benar Tuan Abu. Apapun yang aku kerjakan, semuanya salah dan berantakan. Begitu pula ketika aku mencoba berjualan Tuan Abu, orang-orang kembali menertawakanku. Mereka mengatakan kalau jualanku tidak akan laku. Dan apa yang mereka katakan ternyata memang benar Tuan Abu. Berilah saya nasihat Tuan Abu agar saya tidak menjadi orang yang sial," pinta si pemuda. Abu Nawas pun terdiam sejenak, kemudian ia menatap tajam ke arah si pemuda. "Oh begitu. Baiklah, sebelum aku memberikan nasihat, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan," ucap Abu Nawas. Dan anehnya, dari sekian banyak pertanyaan, pemuda itu bisa menjawabnya dengan tepat. Dalam hati Abu Nawas berkata, pemuda ini sebenarnya pintar dan cepat menguasai keadaan. Dari situlah Abu Nawas akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa kesialan yang dialami oleh si pemuda bukan karena kebodohannya. "Wahai anak muda, aku akan menceritakan sebuah kisah. Dengarkanlah baik-baik," tutur Abu Nawas. Si pemuda pun menganggukkan kepala dan merubah posisi duduknya. Jadi, kisah ini ada 3 ekor katak yang mengikuti lomba panjat pohon. Katak yang pertama tubuhnya kurus dan kecil. Katak yang kedua tubuhnya tinggi dan kekar. Dan sedangkan katak yang ketiga tubuhnya itu gendut dan sering jadi bahan tertawaan. Kemudian dimulailah lomba tersebut. Katak yang pertama yang tubuhnya kurus dan kecil mencoba berusaha menaiki pohon.
Usahanya itu ternyata ditertawakan oleh para penonton. Mereka mengatakan, badan kurus begitu mana mungkin bisa, kena angin saja pasti akan jatuh. Dan karena saking groginya, katak itu akhirnya benar-benar jatuh tertiup angin. Nah, kemudian giliran katak yang kedua, yaitu katak yang tubuhnya kekar dan merasa mampu bisa melakukannya. Namun ketika ia mulai memanjat pohon, para penonton kembali menertawakannya. Mereka berkata, badan kekar begitu mana mungkin bisa, untuk peluk pohon saja pasti akan kesulitan. Awalnya katak kedua ini percaya diri, tapi karena ditertawakan dan menjadi bahan ejekan, katak itu pun menjadi kalut dan ketakutan. Akibatnya katak itu juga gagal menaiki pohon. Nah, giliran katak yang ketiga, para penonton kembali tertawa dan mengejek badannya gendut. Tapi begitu katak itu mulai menaiki pohon, ia melakukannya dengan santai tanpa beban. Padahal para penonton terus menertawakannya. Mereka berteriak, gendut begitu mana mungkin bisa, untuk berjalan saja lama apalagi naik pohon. Dan tawa penonton pun kembali pecah, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Namun ajaibnya, katak gendut tersebut berhasil melakukannya dan menjadi pemenang lomba. Tentu saja hal itu membuat penonton terkejut. Para penonton pun mulai bertanya, tak kusangka kamu bisa menang, bagaimana caranya? Padahal para penonton meneriaki dan mengejekmu. Katak ketiga itu pun menjawab, oh begitu? Wah, aku tidak mendengar ejekan kalian, karena aku tuli, kupingku ini budek. Jadi aku tidak pernah mendengar ejekan kalian waktu aku sedang berusaha menaiki pohon. Setelah Abu Nawas selesai bercerita, ia pun berkata kepada si pemuda, hei pemuda, terkadang ketika kita akan melakukan sesuatu dan ingin usaha kita berhasil, kita tak perlu mendengar perkataan orang lain. Yang membuatmu sial bukanlah dirimu, tapi kamu selalu saja mendengar ejekan orang. Hal itulah yang membuatmu selalu mengalami kesialan, anak muda. Akhirnya sejak saat itu, si pemuda tak lagi menghiraukan ejekan dan cemoohan orang-orang ketika ia mulai melakukan suatu usaha. Dan berkat saran dari Abu Nawas, kini si pemuda menjadi orang yang sukses.